warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman D3 Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel Surabaya yang saya banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa mengikuti perkuliahan online pada hari ini. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pelapisan Sosial, Keragaman, dan Kesederajatan. Sebelum kami memaparkan materi kami akan memperkenalkan diri kami. Di sini, saya Zanuba Arifah Amria dan teman saya Ilma Ainur Rahmantia. Dan yang terakhir adalah Vina Arifatun Nisa. Baiklah teman-teman, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian pelapisan sosial. Stratifikasi sosial atau social stratification berasal dari bahasa Latin, yakni stratum yang artinya tunggal atau strata yang artinya jamak yang berarti berlapis-lapis. Dalam sosiologi, stratifikasi sosial dapat diartikan sebagai pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat. Pengertian pelapisan sosial menurut P.J. Bauman adalah golongan manusia yang ditandai dengan suatu cara hidup dalam kesadaran akan beberapa hal istimewa tertentu. Pelapisan sosial dapat juga didasarkan atas hubungan kekerabatan. Misalnya, dapat dilihat dari perbedaan antara hak dan kewajiban antara anak, ayah, ibu, kakek, dan sebagainya seiring mengarah ke suatu hierarki. Yang kedua, saya akan menjelaskan unsur-unsur stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial dalam masyarakat memiliki unsur pokok yang membentuknya. Unsur pokok tersebut terdapat dua, yakni yang pertama adalah status sosial. Status sosial dapat diartikan sebagai kedudukan seseorang dalam kelompok masyarakat. Yang kedua, yakni peran sosial. Seseorang yang memiliki status sosial dalam masyarakat berarti memiliki hak dan kewajiban. Dan kewajiban yang berkaitan dengan status sosial itu disebut dengan peran sosial. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana proses terjadinya stratifikasi sosial. Ya, perlu teman-teman ketahui bahwasannya adanya sistem pelapisan masyarakat dapat terjadi dengan sendirinya dalam proses pertumbuhan masyarakat itu. Namun, ada pula yang dengan sengaja disusun untuk mengejar suatu tujuan bersama. Stratifikasi sosial tersebut terjadi melalui proses sebagai berikut. Yang pertama, yakni terjadinya secara otomatis. Ya, karena faktor-faktor yang dibawa individu sejak lahir, seperti kepandaian, usia, jenis kelamin, keturunan, sifat keaslian keanggotaan seseorang dalam masyarakat. Ya, proses ini berjalan sesuai dengan pertumbuhan masyarakat itu. Yang kedua, yakni terjadi dengan sengaja untuk tujuan bersama. Ya, biasanya dilakukan dalam pembagian kekuasaan dan wewenang yang resmi dalam organisasi-organisasi formal seperti pemerintah, partai politik, dan sebuah perusahaan. Dan yang terakhir adalah sistem lapisan berpangkal. Pada pertentangan yang terjadi dalam masyarakat, sistem demikian hanya mempunyai arti khusus bagi masyarakat-masyarakat tertentu yang menjadi objek penelitian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Ilma Ainur Rahmantia. Saya di sini akan melanjutkan materi dari Zanuba. Materi selanjutnya adalah kriteria dasar penentuan stratifikasi sosial. Yang pertama adalah kekayaan. Kekayaan atau sering juga disebut dengan ukuran ekonomi. Yang kedua adalah kekuasaan. Kekuasaan dipengaruhi oleh kedudukan seorang dalam masyarakat. Yang ketiga adalah keturunan. Keturunan yang dimaksud adalah keturunan berdasarkan golongan kebangsawanan dan kehormatan. Yang keempat adalah pendidikan atau penguasaan ilmu pengetahuan. Seseorang yang mempunyai pendidikan tinggi akan lebih dihargai dan dihormati daripada orang yang berpendidikan rendah. Selanjutnya adalah
Fungsi stratifikasi sosial. Yang pertama, distribusi hak-hak istimewa yang objektif, seperti menentukan penghasilan, tingkat kekayaan, keselamatan, dan wewenang pada jabatan atau pangkat seseorang. Yang kedua adalah sistem tingkatan pada strata yang diciptakan masyarakat yang menyangkut prestis dan penghargaan. Yang ketiga, kriteria sistem pertentangan, yaitu apakah didapati melalui kualitas pribadi, keanggotaan kelompok, kerabat tertentu, kepemilikan, wewenang atau kekuasaan. Yang keempat adalah penentu lambang-lambang atau kedudukan seperti tingkah laku, cara berpakaian, dan bentuk rumah. Yang kelima adalah tingkat mudah tidaknya bertukar kedudukan. Dan yang keenam adalah alat solidaritas di antara individu dengan individu atau kelompok yang menduduki sistem sosial yang sama dalam masyarakat. Selanjutnya adalah sifat-sifat stratifikasi sosial. Yang pertama, stratifikasi sosial tertutup, yaitu pelapisan sosial yang membatasi kemungkinan seseorang untuk berpindah lapisan, baik dari lapisan rendah ke lapisan yang tinggi maupun sebaliknya. Yang kedua adalah stratifikasi sosial terbuka, yaitu pelapisan sosial di mana setiap anggota masyarakat mempunyai kesempatan untuk naik ke lapisan yang lebih tinggi karena kemampuannya dan kecakapannya, atau turun ke lapisan yang lebih rendah bagi mereka yang tidak cakap dan tidak beruntung. Yang ketiga adalah stratifikasi sosial campuran, yaitu stratifikasi sosial di mana masyarakat menggunakan lapisan sosial secara terbuka pada suatu bidang dan pada bidang yang lain menggunakan pelapisan sosial secara tertutup. Di sini saya akan menjelaskan pengertian keragaman dan kesederajatan. Keragaman menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata ragam yang artinya macam, jenis, corak, ataupun warna. Merujuk pada kata tersebut, keragaman bermakna banyak macam atau beraneka ragam jenis. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian kesederajatan. Kesederajatan berasal dari kata sederajat yang artinya satu tingkat atau pangkat dan kedudukan. Yang dimaksud adalah suatu kondisi di mana dalam perbedaan dan keragaman yang ada manusia tetap memilih satu kedudukan yang sama dan satu tingkatan yang sama. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur keragaman dan kesederajatan di masyarakat Indonesia. Terdapat 5 unsur, di antaranya 1. Suku, bangsa, dan ras, 2. Agama dan keyakinan, 3. Ideologi dan politik, 4. Tata krama, 5. Kesenjangan ekonomi dan sosial masyarakat. Yang pertama, suku, bangsa, dan ras. Suku bangsa yang menempati di wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke sangat beragam, sedangkan perbedaan ras muncul karena adanya pengelompokan manusia yang memiliki ciri-ciri biologis yang sama, seperti rambut, warna kulit, bentuk tubuh, dan lain sebagainya. 2. Agama dan keyakinan. Agama mengandung arti ikatan yang harus dipegang dan dipatuhi manusia. Ikatan yang dimaksud berasal dari sesuatu kekuatan yang lebih tinggi dari manusia. 3. Ideologi dan politik. Keragaman lain yang ada pada tatanan hidup masyarakat, baik perbedaan ras, agama, bahasa, dan golongan politik yang terhimpun dalam suatu ideologi bersama, yaitu Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat, tata krama. Tata krama yang dianggap arti bahasa Jawa yang berarti adat sopan santun pada dasarnya ialah segala tindakan, perilaku, adat istiadat, tegur sapa sesuai kaidah norma tertentu. Selanjutnya yang kelima, kesenjangan ekonomi dan sosial masyarakat. Indonesia merupakan masyarakat majemuk dengan bermacam tingkat pangkat dan sastra sosial. Kesenjangan ekonomi antara masyarakat level atas dan bawah yang cukup lebar. Hal ini menjadi salah satu sumber konflik dan mudah sekali tersulut di masyarakat.